Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan diberitakan, mari kita menaikkan doa. Bapa di surga, dalam masa raya Advent ini, kami menanti hadir-Mu, terutama hadir-Mu di dalam firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubah hidup kami. Hadirlah dalam sabda-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman Allah yang diberitakan, kami boleh mendapat pesan untuk menjalani hidup ini menjadi lebih serupa dengan yang Engkau kehendaki. Mampukan kami oleh karena Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menjadi pelaksana firman itu. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara, hari ini kita tiba pada paradoks yang kedua. Bersama surat Filipi, sejauh ini kita sudah menyinggung kebenaran tentang Kristus tinggal di dalam kita. Sebenarnya kalau kita renungkan lebih dalam, bagaimana bisa begitu? Bukankah Kristus itu Tuhan? Bagaimana Dia bisa berada begitu dekat, bahkan di dalam kita, sementara kita ini manusia? Bukankah Allah dan manusia itu adalah dua pihak yang sangat mencolok berbeda, dua pihak yang berseberangan secara signifikan? Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Surat Filipi menyingkapkan kebenaran paradoksal yang paling utama. Sebuah paradoks yang berlaku sempurna hanya pada diri Yesus Kristus. Namun nantinya juga akan menolong kita untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan harapkan. Paradoks ini adalah paradoks menyatunya antara Allah dan manusia dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus.
Nyanyian Kidung Jemaat 19 mengungkapkan syair tentang kebenaran paradoksal ini. Tuhanku Yesus Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau kukasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang baka. Tuhanku Yesus, Allah dan manusia. Saudara-saudara, Rasul Paulus memakai dua kata Yunani yang berbeda untuk kata yang diterjemahkan oleh Alkitab kita berbahasa Indonesia, terjemahan LAI, yaitu kata rupa di ayat 6 dan ayat 7. Untuk ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, Paulus memakai kata morfe. Sedangkan untuk ayat 7, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dipakainya kata skema. Morfe itu rupa dalam arti substansial. Memang aslinya berwujud atau berupa begitu. Yesus itu dalam rupa atau morfe Allah, sebab memang aslinya Allah. Sedangkan skema itu wujud atau rupa untuk sementara demi tujuan tertentu. Yesus yang bermorfe Allah itu selanjutnya mengambil skema rupa menjadi manusia, membatasi dirinya dalam skema manusia untuk tujuan tertentu. Bagaimana dua rupa yang sangat berbeda ini bisa menjadi satu kebenaran dalam diri seseorang bernama Yesus? Bisa. Sebab ini sebuah paradoks yang dimungkinkan terjadi karena kerendahan hati Allah sendiri. Paradoks yang kedua yang kita renungkan bersama surat Filipi. The second paradox, God and man. God became man. Firman menjadi daging, kata Injil Yohanes. Allah menjadi manusia. Saudara-saudara, tentang paradoks ini, Pastor Rick Renner, seorang pakar bahasa Yunani, mengatakan bahwa kata skema dalam dunia Yunani kuno dipakai untuk menggambarkan seorang raja yang untuk sementara waktu melepaskan busana kerajaannya serta menggantinya dengan pakaian seorang pengemis. Kata skema. Mengenai Filipi 2 ayat 7 ini, Pastor Rick Renner mengatakan demikian. God laid aside all of his radiant glory, took upon himself human flesh, and was manifested in the very likeness of human being. Allah mengesampingkan seluruh kemuliaannya yang memancar terang itu, mengenakan atas dirinya daging manusiawi dan menjelma dalam keserupaan total sebagai manusia. Hal itu terjadi untuk sementara, demi tujuan tertentu. Untuk sementara, Allah melepaskan semua atribut kemuliaannya dan mengenakan kedagingan manusia
di dalam diri Yesus Kristus. Untuk tujuan apa? Allah mengambil rupa atau skema manusia. Saudara-saudara, Paulus melanjutkan pernyataan tentang Yesus yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia ini hingga sampai ke tujuannya, yaitu di ayat 8. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Salib, itulah tujuannya. Salib adalah paradoks yang terbesar. Allah itu tidak mungkin mati sebab Dia Allah. Tetapi Yesus mati karena Dia adalah juga manusia. Namun serentak Dia bisa menanggung kematian seperti itu dengan rela tanpa bercela adalah karena Dia Allah. Di kayu salib itulah Sang Anak Allah merampungkan tugasnya datang ke dunia. Di kayu salib itulah penebusan dunia berlangsung sempurna. Konflik antara Allah dengan manusia karena dosa diselesaikan dengan tuntas oleh paradoks salib. Dan saudara-saudara, itu bisa terjadi karena Yesus itu Allah sekaligus manusia. C.S. Lewis mengungkapkan paradoks ini dengan kata-kata begini. Yesus sanggup mengesampingkan kehendaknya sendiri, menderita dan mati karena Dia manusia. Serentak, Dia dapat melakukan semuanya itu dengan sempurna karena Dia Allah. Tujuan Yesus untuk sementara mengenakan skema manusia adalah untuk menggantikan kita manusia yang berdosa ini. Dia bisa menggantikan kita karena Dia manusia sama seperti kita. Dan Dia bisa menggantikan kita sebagai manusia berdosa karena Dia tidak berdosa, alias Dia Allah sendiri. Yesus itu Allah sekaligus manusia. Di kayu salib itulah paradoks Allah dan manusia menyelesaikan persoalan terbesar, yaitu dosa manusia. Saudara-saudara, jalan penebusan melalui salib inilah yang membawa kepada dunia, membawa kepada kita semua salvation, keselamatan. Apa artinya keselamatan itu bagi kita? Di pasal 2 ayat 15 selanjutnya, Paulus menyebut jemaat Filipi sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Anak-anak Allah, God's children. Itulah makna dari keselamatan kita. Status yang baru sebagai anak-anak Allah. Kelahiran kembali dalam kemanusiaan yang baru sebagai the children of God, anak-anak Allah.
we are no longer sinners, but the children of God. Sejak penebusan di kayu salib itu, kita bukan lagi para pendosa. Kita ini di mata Allah anak-anaknya. Disinilah saudara-saudara paradoks yang terjadi pada Yesus, kemudian bergerak melebar dan meluas. C.S. Lewis mengatakannya dengan tepat sekali begini. The Son of God became a man to enable men to become sons of God. Anak Allah, Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menjadikan manusia kita ini sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, semua status itu punya konsekuensi, sikap dan perilaku yang cocok. Status sebagai guru menghendaki sikap dan perilaku seorang guru yang bisa dijadikan panutan. Orang Jawa bilang, iso digugu lan ditiru. Bisa digugu, bisa ditiru, dijadikan teladan sebagai guru. Sejak seseorang berstatus sebagai ibu atau ayah, sikap dan perilakunya tidak bisa tidak. Harus mencerminkan dirinya sudah menjadi orang tua, parents. Status mahasiswa patut diikuti dengan attitude sebagai mahasiswa, bukan menjadi korak perusuh di jalan. Demikian pun status anak-anak Allah yang kita sandang oleh karena penebusan Kristus di kayu salib, menghendaki sikap dan perilaku yang selaras dengan status itu. Saudara-saudara, di dalam surat Filipi, Paulus menegaskan betapa paradoks salib itu meluas melebar sampai kepada kita. Kebenaran yang agung, yaitu Allah menjadi sedekat manusia, telah membuka pintu bagi manusia untuk menjadi sedekat apa yang Allah lakukan. Kristus itu menyerupai kita supaya kita dimampukan untuk menjadi lebih serupa dengan Dia. Christ-like, keserupaan dengan Kristus itu dimungkinkan karena sebelumnya Kristus menjadi serupa dengan kita lebih dulu. Saudara-saudara, dan jika Allah itu begitu rendah hati, mengapa kita tidak demikian? Itulah yang ingin Paulus tekankan dalam surat Filipi. Jika Allah di dalam Kristus itu rela mengesampingkan kemuliaannya demi kita, maka kita pun patut mengesampingkan kepentingan kita sendiri demi sebuah kebersamaan dengan sesama. Jangan bilang dirimu Kristen apabila yang kau pedulikan hanya kepentinganmu sendiri saja. Itu yang ingin Paulus katakan kepada jemaat Filipi, tapi juga sebenarnya kepada kita semua. Jangan bilang dirimu Kristen kalau yang kau perhatikan hanya kepentinganmu
sendiri. Sebab Allah yang kau sembah, yaitu Kristus, tidak begitu. Engkau diselamatkan supaya engkau menjadi lebih serupa dengan Dia. God became man, supaya man menjadi lebih serupa dengan God. Saudara-saudara, standar utama bagi kekristenan memang ada di sini. Humility, kerendahan hati. Sebab Kristus yang kita sembah itu Kristus yang rendah hati. Rendah hati itu artinya apabila diperlukan, kita bersedia membatasi diri dalam skema, dalam bingkai pemikiran, kepentingan, dan kebutuhan orang lain juga. Sehingga apa yang kita lakukan tidak keluar dari skema itu. Walaupun sebenarnya bisa, kita punya kemampuan untuk keluar dari skema itu. Tapi kerendahan hati membuat kita sengaja membatasi diri dalam skema itu. Skema kepentingan dan kebutuhan orang lain. Kita bisa marah, tetapi kita memilih untuk bersabar, mengingat orang itu tidak begitu faham akan pekerjaannya. Kita bisa membeli banyak, tetapi kita memilih untuk membeli secukupnya, mengingat yang butuh bukan cuma kita. Kita bisa tidak peduli, tetapi kita memilih untuk bersimpati, mengingat kondisi terjepit yang sedang dialami seseorang. Kita bebas untuk berbicara. Kita punya freedom of speech. Tetapi kita memilih menjaga ucapan kita karena kita memikirkan perasaan orang lain. Kita bisa keluar dari skema itu, tetapi kita sengaja membingkai diri dalam skema tertentu untuk kepentingan orang dan pihak lain. That is humility. Itulah yang dilakukan juga oleh Kristus, Tuhan kita. Dia bisa lebih daripada itu, tetapi dia membatasi diri dalam skema kemanusiaan demi kepentingan, kebutuhan, dan keselamatan manusia kita semua. Saudara-saudara, bukankah Advent adalah juga masa penantian yang harus dijalani dengan kerendahan hati? Bagi barang siapa yang hatinya, telinganya, matanya terbuka bagi kebutuhan dan kepentingan sesama, dia sedang membuka diri bagi kedatangan Tuhan. Sebab Tuhan itu selalu datang mendekat ke dalam hidup orang-orang yang rendah hati. Sebab di titik kerendahan hati terjadi perjumpaan paradoksal antara Allah dan manusia. Jadi, barang siapa ingin berjumpa Allah, berjumpalah di titik yang namanya humility, kerendahan hati. Di mana ada humility,
kesitulah Tuhan datang. Disitulah terjadi Advent, kedatangan Tuhan. Bagi orang-orang yang rendah hati, setiap saat adalah penantian akan datangnya Tuhan atau Advent. Tepat seperti ucapan Pastor Henry Nouwen. Dia berkata begini, "The Lord is coming, always coming. When you have ears to hear and eyes to see, you will recognize Him at any moment of your life." Life is Advent. Life is recognizing the coming of the Lord. Tuhan selalu datang. Selalu datang. Jika kamu memiliki telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kamu akan mengenalinya setiap saat di dalam kehidupanmu. Hidup ini adalah Advent. Hidup ini adalah mengenali saat kedatangan Tuhan. Kapan saja, dalam momentum apa saja, kita yang rendah hati akan berjumpa Tuhan yang datang ke dalam hidup kita. Sebab Tuhan itu selalu datang di titik paradoks yang namanya humility. Selamat beradvent, selamat memasuki minggu penantian, dan melihat kedatangan Tuhan dalam kesehari-harian hidup kita. Amin.